Bab 436. Memegang tali dengan satu tangan, dia menginjak kepala monyet kilin dengan tangan lainnya. Ukuran tubuhnya 2 kali lipat dari Junjiu, tapi dia tidak bisa bergerak di bawah kaki Junjiu, hanya memohon belas kasihan. Apakah Junjiu begitu kuat? Pria besar itu berpikir secara diam-diam. Xiao Hu berjalan dengan catwalk yang anggun. Berdiri di depan monyet kilin dan mengangkat cakarnya, monyet kilin bahkan tidak berani memohon belas kasihan. Semua orang, ekspresi Fu Linzan tak terlukiskan, apakah ini benar-benar monyet roh binatang tingkat ke-7 kilin? Ayam yang sangat lemah, bahkan Xiao Hu pun takut. Meong-meong, Xiao Hu menoleh dan memamerkan giginya di Fu Linzan. Fu Linzan segera mengangkat tangannya untuk meminta maaf. Tidak, aku salah. Ini Xiao Hu, kamu terlalu baik. Xiao Hu mendengus angkuh. Tentu saja kuat, tapi yang paling kuat adalah pemiliknya. Semua orang mengerti ekspresi Xiao Hu, yang kaya dan manusiawi, dan luar biasa cerdas. Sudut mulut Junjiu meringkuk saat melihat ini. Dia memandang semua orang lagi, dan berkata, monyet kilin adalah makhluk roh yang pandai api, dan musim dingin dan salju di sini akan merusak kekuatannya. Dan jika bukan karena kita mengelilinginya, itu akan terjadi. Cakar tajam Xiao Hu akan sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. King Yu mengangguk setuju. Orang biasa, jika mereka tidak lebih kuat, dan sudah terlambat untuk melihat monyet kilin tingkat ke-7, bagaimana mereka berani menangkapnya? Junjiu, siapa di antara kalian yang akan menjinakkannya lebih dulu? King Yu hendak berbicara ketika Xiao Ying mencakar lengan bajunya. Xiao Ying berkata, jika kamu ingin menaklukkan monyet ini, kembalikan aku ke Junjiu. Saya tidak ingin bersama monyet bau. Petik 1, King Yu. Saya tidak menginginkannya, dan apakah Anda yakin ingin kembali ke adik perempuan junior saya? Selain Xiao Hu, ada juga penatuamu. Petik 1, Xiao Ying, sedikit demi sedikit. Seorang master kucing yang cemburu, ditambah penjahat yang cemburu. Xiao Ying terdiam dan sedih sesaat, dengan siapa sebenarnya dia menandatangani kontrak. Tidak ada hari di mana aku bisa menghabiskan waktu dengan Junjiu. Junjiu melihat bahwa tidak ada yang bergerak, jadi dia berkata, kemarilah dan coba. Tidak sulit untuk menaklukkannya, dan berkomunikasi dengannya. Jika tidak patuh, kalahkan sampai patuh. Semua orang dengan jelas melihat unicorn monyet di kaki Junjiu terguncang. Fu Linzan berkata lebih dulu, aku akan datang duluan. Namun, Fu Linzan, Fu Linsuang dan Mu Jingyuan mencobanya, dan monyet kilin tidak memberinya muka. Pada akhirnya, Ji Yiming berdiri, dan monyet kilin langsung setuju. Semua orang melihat sekilas ide hantu kilin monkey. Hanya menatap kekuatan terlemah Ji Yiming, dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia terpilih. Monyet benar-benar licik. Junjiu melepaskan monyet kilin, dan segera berlari di belakang Ji Yiming. Setelah berhasil menaklukkan binatang roh tingkat ke-7, Anda bisa keluar. Tetapi mereka telah pergi jauh ke dalam medan binatang spiritual di Baskom, dan sekarang tidak aman bagi Ji Yiming untuk pergi sendirian. Jadi biarkan dia mengikuti, dan tunggu orang lain menaklukkannya. Ayo keluar lagi. Setelah membuat rencana, mereka terus mencari makhluk roh tingkat ke-7 lainnya. Malam musim dingin datang lebih awal. Ketika mereka melihat matahari baru saja meninggalkan tengah langit, mereka harus mencari tempat untuk bermalam. Angin barat laut bertiup semakin kencang, dan hawa dingin yang menggigit membuat mereka sulit berjalan. Hembusan angin barat laut lainnya bertiup, dan ketika Junjiu mengulurkan tangan untuk meraih tudung agar tidak tertiup angin, dia tiba-tiba mengendus. Junjiu mencium bau amis. Mencicit, dia mendongak tajam, dan melihat monyet kilin di belakang Ji Yiming tiba-tiba menjadi cemas. Dan sambil mengulurkan tangan untuk menarik lengan baju Ji Yiming terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ji Yiming masih tidak mengerti, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Fu Linsuang yang menyeruput. Dia juga tampaknya mengamati. Tampaknya menyadari sesuatu, dia langsung menatap Junjiu. Saling memandang, keduanya melihat ke bawah. Kelima indera mereka tajam dan mereka merasakan bahaya. Ini sudah sore dan masih terang. Melihat ke atas dan melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Tapi tidak ada yang membuat mereka merasa lebih bermasalah. Sesuatu yang salah. Biasanya masih akan ada kicauan burung. King Yu juga memiliki perasaan. Dia berbisik, apakah ada makhluk roh yang menyergap? Junjiu tidak menjawab, mungkin iya atau mungkin tidak.
Tapi satu-satunya hal yang pasti adalah, apapun yang bisa membuat monyet unicorn merasa cemas pasti lebih kuat darinya. 5. Indera makhluk roh lebih sensitif daripada manusia. Jadi sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Junjiu memberi isyarat dan berkata dengan lembut, menyebarkan dan mencari pohon besar terdekat untuk bersembunyi. Mereka bertindak cepat dan segera menyebar untuk bersembunyi. Ketika Junjiu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah monyet kilin lagi, dia sudah sangat cemas saat ini, dan mulai menggeram dan mengancam sesuatu. Rasanya seperti monyet unicorn ingin melarikan diri. Matanya meredup, dan Junjiu mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Xiao Hu. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tidak, Xiao Hu menjawab Junjiu dari lubuk hatinya. Itu harimau putih dan tidak ada yang bisa membuatnya gelisah. Tapi dengan cara ini, Xiao Hu tidak bisa menemukan alasannya. Tiba-tiba, Xiao Ying merangkak keluar dari lengan baju King Yu. Berdiri di bahu King Yu, Xiao Ying menatap lurus ke kejauhan dan berteriak padanya, "Itu elang macan tutul bermata 3, lari." Apa? Hai, pada saat ini, lolongan keras memekakkan telinga. Angin dingin terkoyak, dan bayangan hitam besar menyelimuti bagian atas kepala. Baru saat itulah Junjiu melihat ke atas dan melihat bahwa yang sebaliknya bukanlah bukit. Itu adalah elang macan tutul besar bermata 3 yang tertutup salju. Elang berkepala macan tutul bermata 3, ini adalah makhluk roh tingkat 8. Seekor binatang buas yang kekuatannya sebanding dengan seorang spiritualis besar tingkat 6. Bagaimana mungkin ada makhluk roh tingkat 8 di medan binatang roh? Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir saat ini. Elang berkepala macan tutul bermata 3 terbang ke sana dalam sekejap mata, dan panjang sayapnya 5 meter. Cakar yang tajam turun, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi hancur kemanapun mereka lewat. Elang macan tutul bermata 3 membanting jalan di hutan dan langsung menuju Junjiu dan yang lainnya. Menyebar, jangan berkumpul bersama, teriak Junjiu untuk mengingatkan semua orang. Embusan angin bertiup dari belakang, Junjiu berguling di tempat untuk menghindarinya. Ketika dia berdiri, dia tiba-tiba melihat penyok yang dalam di tanah di depannya. Jika tertangkap oleh cakar ini, akan mudah untuk mengeluarkan isi perutnya. Junjiu mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah drastis. Elang macan tutul bermata 3 menyusul Fu Lin Suang dan Ji Yiming. Fu Lin Suang menghunus pedangnya, dan kekuatan tingkat tinggi dari guru spiritual agung tingkat kedua keluar. Namun, energi pedang terbang keluar, dan satu mata di antara alis elang berkepala macan tutul bermata 3 mengeluarkan cahaya dingin, dengan mudah meredakan serangan itu. Pada saat itu, jaraknya sangat dekat. Fu Lin Suang berteriak pada Ji Yiming, "Turun." Ji Yiming dengan patuh turun untuk menghindari elang macan tutul bermata 3, tetapi monyet unicorn yang lebih besar di sampingnya tidak seberuntung itu. Cakar tajam itu mencengkeram monyet kilin dan meremasnya dengan keras untuk menghancurkan monyet kilin menjadi pasta daging. Monyet unicorn tingkat ke-7 tidak dapat bertahan bahkan sedetik pun di depan elang macan tutul bermata 3, yang menunjukkan betapa ganasnya itu. Darah meledak dan memercik ke wajah Ji Yiming, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu brutal dan berdarah, dan langsung ketakutan. Fu Linzan bergegas ke arahnya dan berteriak, "Xiao Ming, minggir." Xiao Ming, Ji Yiming, uff. Elang berkepala macan tutul bermata 3 mencengkeram kaki Ji Yiming dengan cakarnya yang tajam, dan hendak terbang tinggi ke langit dengan mengepakkan sayapnya. Tepat ketika semua orang begitu ketakutan hingga jantung mereka hampir berhenti berdetak, wus. Suara menusuk udara datang, dan langsung menuju elang macan tutul bermata 3. Bab 437. Ji Yiming telah tertangkap di udara oleh elang macan tutul bermata 3. Memikirkan apa yang baru saja terjadi pada monyet kilin, semua orang sangat gugup hingga sulit bernapas. Pada saat ini, bayangan hitam menembus udara, wus. Junjiu membuang bayangan itu, dan elang berkepala macan tutul bermata 3 itu mencengkeram cakar tajam Ji Yiming dalam serangan yang cepat, akurat, dan kejam. Bayangan itu tajam, dan elang macan tutul bermata 3 melolong menyakitkan, dan secara naluriah melepaskan cakarnya yang tajam. Ji Yiming menjerit dan jatuh dari udara. Pada ketinggian ini, jika tidak dibunuh oleh elang macan tutul bermata 3, ia akan jatuh hingga mati. Dalam keadaan darurat, Xiao Hu bergegas mendekat. Dia menjadi lebih besar di tengah jalan, dan akhirnya menangkap Ji Yiming dengan kuat. Rambut putih halus dan lembut dengan mudah menghilangkan kekuatan tanpa menambah cedera Ji Yiming.
Pada saat yang sama, Xiao Wu melilitkan ekornya di sekitar bayangan yang jatuh. Petir menyambar, dan Xiao Wu mengembalikan bayangan itu ke Jun Jiu. Xiao Wu membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, pergi." Elang berkepala macan tutul bermata 3 terluka. Jika bukan karena cakarnya yang tajam, ia akan dipotong menjadi 2 oleh Yu Ying. Sekarang ingat Jun Jiu, ditambah dengan Ji Yiming dan Xiao Wu yang tinggi di sampingnya. Elang berkepala macan tutul bermata 3 berteriak dengan marah dan berbalik untuk bergegas. Mengaum, Xiao Wu segera membuat postur menyerang, siap untuk pergi. Pada saat ini, Xiao Ying tiba-tiba menjadi lebih besar dan bergegas. Dia berkata kepada Jun Jiu, "Kamu tidak bisa berurusan dengan macan tutul bermata 3, lari. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mati. Aku akan menghentikannya dulu. Kamu bisa lari sejauh yang kamu bisa." Xiao Ying menoleh dan melompat ke arah burung hantu macan tutul bermata 3. Tubuh rubah perunggunya menjadi lebih besar, dan ukurannya tidak kurang dari ukuran elang macan tutul bermata 3. Dengan jentikan ekor perunggu, ia menghantam elang macan tutul bermata 3, membuatnya terbang. Xiao Ying berteriak, "Lari!" Jun Jiu segera memerintahkan, "Xiao Wu, bawa Ji Yiming dan pergi dulu. Yang lain ikuti aku dan pergi." King Yu dan yang lainnya segera mendekati Jun Jiu, dan semua orang menggunakannya. "Semakin cepat kamu melarikan diri, lebih baik." Jun Jiu mengeluarkan ramuan dari ruang gelang dan melemparkannya ke mereka. "Hancurkan dan taruh di kerah-kerah, itu bisa menutupi baunya sehingga elang macan tutul bermata 3 tidak bisa menemukannya." Saat dia berbicara, dia sedikit di belakang semua orang. Tetap di belakang, dan terus menumpahkan bedak untuk menutupi bau dan bekasnya. Elang macan tutul bermata 3 memiliki 3 mata, dan mata tengahnya dapat melihat ratusan mil. Hutan dapat menyembunyikannya, tetapi jejaknya harus diselesaikan secara terpisah. King Yu balas menatapnya, apakah tidak apa-apa meninggalkan Xiao Ying? Dia tahu bagaimana melakukannya. Xiao Ying adalah manusia tetapi bukan rubah perunggu asli. Dia tidak bisa mengalahkan seseorang yang tahu cara lari. Dan Xiao Ying memiliki kontrak dengannya, jadi dia bisa mengejar dan menemukan mereka. Sekarang saya hanya berharap Xiao Ying dapat menundanya sedikit lebih lama dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menemukan tempat berlindung. Tidak ada waktu untuk menarik napas. Tanpa henti, mereka berlari selama 1 jam sebelum menemukan sebuah gua. Meminta Xiao Wu untuk menurunkan Ji Yiming, Jun Jiu menjadi tenang dan menyesuaikan keadaannya. Sambil berjalan untuk mulai memeriksa luka Ji Yiming, Jun Jiu mengerutkan kening selama pemeriksaan ini. Cedera Ji Yiming sangat buruk. King Yu dan yang lainnya merosot ke tanah karena kelelahan. Mendongak dan melihat Jun Jiu mengerutkan kening dengan tegas, mereka bangkit satu demi satu. Melihat ke bawah, dia tersentak. Kaki Ji Yiming berdarah, dan tulang terlihat di beberapa tempat. "Ini masih permukaannya, saya tidak tahu apakah tulang Ji Yiming patah." Dibandingkan dengan nasib monyet kilin, Ji Yiming dianggap beruntung. Setidaknya dia ditangkap dengan kakinya, bukan dada dan kepalanya. Kalau tidak, tubuhnya benar-benar dingin sekarang, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. King Yu menyingsingkan lengan bajunya dan menghampiri, "Adik kecil, apa yang perlu saya lakukan?" "Siapkan arak dan air, serta pisau dan api. Aku punya obat lukanya, lalu aku butuh 2 orang untuk berjaga di luar. Jika ada masalah, segera beritahu aku," perintah Jun Jiu dengan tenang. "Aku akan keluar dan menonton." Fu Linzan merasa pusing saat melihat pemandangan ini. Fu Linsuang juga mengikutinya keluar untuk berjaga. Bukan hanya mereka, tapi juga Xiao Wu. Berjalan keluar dari gua, Fu Linzan menjadi tenang setelah menarik napas panjang. Dia mendongak dan melihat bahwa Xiao Wu telah menyusut lagi dan berjongkok berjaga-jaga di pintu masuk gua. Fu Linzan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Xiao Wu, apakah kamu benar-benar seekor kucing? Kamu menjadi begitu besar sekarang. Dan terima kasih kamu telah menyelamatkan Xiao Ming." "Tidak perlu terima kasih," kata Xiao Wu, membuat Fu Linzan tertegun, dan juga membuat Fu Linsuang tertegun. Jari-jari Fu Linzan gemetar. "Xiao Wu, bisakah kamu bicara?" Ekornya bergetar, tetapi Xiao Wu tidak menjawab. Tapi ekspresi murid kucingnya jelas menunjukkan penghinaan terhadap Fu Linzan. Seolah mengatakan, apa yang mengejutkan tentang ini? Fu Linsuang baru saja mendengar Xiao Wu berbicara, tetapi dia pikir dia salah dengar, tetapi dia tidak berharap Xiao Wu benar-benar berbicara.
Tahan bahu Fu Linzan dan katakan padanya untuk tidak menoleh dan menatap Xiao Wu dengan tidak sopan. Fu Linsuang berkata, Xiao Wu mungkin adalah jenis kucing dari makhluk roh, dan beberapa makhluk roh yang langka dapat berbicara. Petik 2, begitukah? Fu Linzan tampak tertegun. Fu Linsuang menemukan penjelasan yang masuk akal untuk itu. Xiao Wu dengan gembira mengibaskan ekornya dan menjilat kaki kucing itu. Itu bisa menjadi makhluk roh secara terang-terangan, jadi tidak aneh berbicara seperti ini. Melihat kembali ke dalam gua, Xiao Wu memasang ekspresi menyedihkan di wajahnya. Ji Yiming terlalu menyedihkan. Di dalam gua, Jun Jiu memanggang pisau di atas api untuk mensterilkannya. Serangannya cepat dan tepat, dan dia memotong daging di kaki Ji Yiming dengan penuh semangat. Ini ditangkap oleh elang macan tutul bermata 3, saya tidak tahu seberapa kotornya, jadi harus dipotong. Setelah mengeluarkan daging busuk, minta Mu Jingyuan dan King Yu untuk menahan Ji Yiming. Kemudian tutup titik akupuntur dengan jarum perak untuk mengurangi rasa sakit Ji Yiming. Baru saat itulah Jun Jiu mendisinfeksi dengan roh, tetapi Ji Yiming masih terbangun dari koma. Jangan bergerak, atau merobek luka yang lebih besar tidak akan ada gunanya bagimu. Jun Jiu memberikan obat pada Ji Yiming. Ketika dia melihat tulang betis kanan Ji Yiming yang patah, dia sedikit mengernyit. Kemudian diganti dengan obat yang lebih baik. Luka Ji Yiming terlalu besar untuk dibalut. Saya hanya bisa membiarkannya terbuka, lukanya sangat mengejutkan. Setelah selesai, Jun Jiu mencubit bagian tengah alisnya. Lalu pergi untuk mencampur ramuan untuk Ji Yiming dan kemudian memberikannya kepada Ji Yiming. Sebotol ramuan, 3 kali sehari, 2 pil merah dan biru sekaligus. Minumlah selama sebulan, dan lukamu akan sembuh. Jangan khawatir, kamu tidak akan lumpuh. Melihat Ji Yiming, adegan tragis terluka, King Yu dan Mu Jingyuan saling memandang tanpa berbicara. Mereka mempercayai kata-kata Jun Jiu. Jika itu orang lain, butuh 2 atau 3 hari untuk mengobati lukanya, yang tidak sebaik luka Jun Jiu. Belum lagi dia tidak akan lumpuh setelah sembuh, dia mungkin lumpuh di tubuh bagian bawah. Mau tak mau aku bersuka cita karena Ji Yiming bisa menyembuhkan Jun Jiu dan pulih seperti orang biasa setelah bertemu dengan Jun Jiu. King Yu membantu Ji Yiming minum air, dan Ji Yiming mendapatkan kembali energinya. Saat ini, Jun Jiu menatapnya dengan dingin, apa yang kamu bawa? Apa? Mereka bertiga tercengang, menatap Jun Jiu dengan bingung. Jun Jiu melanjutkan, tujuan dari macan tutul bermata 3 adalah kamu. Itu manik, membunuh, dan menatapmu. Apa yang kamu bawa untuk menarik macan tutul bermata 3? Mata Ji Yiming melebar ya, ekspresinya cemas dan polos, dan dia menjelaskan seolah-olah dia akan menangis, aku tidak. Cari. Jun Jiu dengan dingin memerintahkan King Yu dan Mu Jingyuan. Bab 438. Suara Ji Yiming tidak rendah, di luar gua, Fu Linzan dan yang lainnya mendengar Kiki masuk. Ketika mereka melihat King Yu dan Mu Jingyuan digeledah, mereka terkejut. Apa yang kamu lakukan? Begitu suara itu selesai berbicara, King Yu merobek lengan baju Ji Yiming. Temukan tas kain tipis dan kecil dari tas berwarna gelap. Itu tampak seperti bubuk halus di dalamnya, dan King Yu menyerahkannya pada Jun Jiu. Adik kecil, apakah menurutmu ini dia? Melihat apa yang ditemukan di tubuh Ji Yiming, semua orang terkejut. Termasuk Ji Yiming sendiri. Kekakuan konyol dan bahkan rasa sakit di kakinya dikesampingkan. Semua orang menatap tas kain di tangan Jun Jiu, menahan napas dan menunggu dengan cemas sampai Jun Jiu memberi mereka jawaban. Jun Jiu merobek tas kainnya, dan menuangkan bedak ke telapak tangannya. Meraihnya dengan ujung jarinya dan menghancurkannya, Jun Jiu mengangkat tangannya untuk menciumnya. Dia berkata dengan dingin, bumbu yang digunakan untuk memikat binatang buas, kita tidak bisa menciumnya. Tapi binatang roh bisa mencium baunya. Petik 2. Semua orang tersentak. Jun Jiu melanjutkan, dan bumbu jenis ini sangat langka, dan orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Yang lebih istimewa adalah mengandung bubuk obat yang menarik elang macan tutul bermata 3. Singkatnya, benda ini digunakan secara khusus untuk memikat burung hantu bermata 3. Elang berkepala macan tutul. Dengan benda ini, elang berkepala macan bermata 3 dapat mengejarnya hingga ribuan mil jauhnya. Semua orang memandang Ji Yiming serempak, dengan ekspresi yang sangat rumit. Ji Yiming menangis dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bukan aku tidak tahu bagaimana benda ini muncul di pakaianku.
Kamu percaya padaku Kiaki? Jun Jiu. Fu Lin Suang menatapnya, mengangkat tangannya untuk menyela apa yang akan dikatakan Fu Lin Suang. Jun Jiu, aku tahu itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada orang bodoh yang akan membawa benda seperti itu bersamanya, dan Ji Yiming jelas sedang digunakan oleh seseorang. Apakah itu? Fu Lin Zan berkata dengan tajam, ada niat membunuh di matanya. Itu adalah elang macan tutul bermata 3. Satu kepala bisa membunuh mereka semua. Jika rubah perunggu tidak menghalangi elang macan tutul bermata 3, mereka semua mungkin sudah mati. Siapa yang begitu kejam untuk membunuh mereka? Maafkan aku. Ji Yiming menangis lebih keras. Dia tidak berani menangis karena takut menarik makhluk roh. Tertekan dan merintih. Tubuh gemetar dan menarik lukanya lagi, dan darah mengalir ke kaki. Jun Jiu mengerutkan kening saat melihatnya, dan nadanya dingin. Jika kamu ingin mati, jangan buang waktuku untuk menyelamatkanmu. Jika kamu menangis lagi, aku akan mengusirmu untuk memberi makan elang macan tutul bermata 3. Ji Yiming segera menutup mulutnya, matanya membelalak dan dia tidak berani menangis atau bergerak. Tidak ada yang berani menyentuh kepala Jun Jiu. Sekarang Jun Jiu terlihat seperti tidak ada emosi di wajahnya, tapi terlihat lebih menakutkan begitu saja. Kekuatan tak terlihat membuat mereka tidak berani menyela. Jun Jiu sangat marah. Saat ini, Xiao Hu masuk dan menggosok kaki Jun Jiu. Kekuatan haus darah yang mengintimidasi hanya menghilang sedikit, memungkinkan mereka untuk bernafas. Xiao Hu berkata, Xiao Ying sudah kembali. Elang berkepala macan tutul, saya pikir Anda harus menjauhkan diri dan pergi dari sini. Xiao Ying masuk dan berkata. Dia terlihat lelah. Tubuh rubah perunggu masih memiliki goresan yang ditinggalkan oleh cakar tajam. Xiao Ying melompat ke tangan King Yu dan menyelinap ke lengan bajunya. Suara teredam datang dari dalam, saya tidak punya kekuatan. Lain kali saya bertemu elang berkepala macan tutul bermata 3, saya tidak bisa menghadapinya. Anda bisa mengetahuinya. Semua orang diam, dan tidak ada yang berbicara. Titik. Bahkan ditanya apa itu Xiao Ying. Tak satu pun dari mereka membuka mulut untuk mengajukan pertanyaan. Mereka memandang Jun Jiu dengan tenang, menunggunya berbicara. Tak terlihat, sepertinya Jun Jiu menjadi bos, dan mereka semua mendengarkan dia memberi perintah. Jun Jiu melemparkan tas kain di tangannya ke dalam api dan membakarnya, mencuci tangannya lagi, mengambil ramuan itu, menghancurkannya dan mengoleskannya untuk menutupi bau bedak. Dia berkata dengan dingin, bau itu menembus tubuh Ji Yiming, dan dia terluka parah dan tidak bisa bergerak. Dia harus pergi dari sini. Petik 2. Oke, Ji Yiming segera mengangguk. Dia merasa sangat bersalah, jika dia waspada dan diperiksa sebelum pergi, ini tidak akan terjadi. Masalahnya adalah dia membawa semua orang. Ini semua salahnya. Berpikir hampir menyakiti semua orang, Ji Yiming tidak bisa menahan tangis dan ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Mu Jingyuan berkata, kalau begitu tembakan panah dan kirim Ji Yiming keluar. Jika kita tinggal, bagaimana kita bisa berurusan dengan elang berkepala macan tutul bermata 3? Xiao Ying, benar, binatang roh semuanya pendendam, belum lagi binatang buas dan kejam seperti elang macan tutul bermata 3. Meski tanpa iming-iming bubuk obat, elang macan tutul bermata 3 itu masih ingat penampilan dan nafas mereka. Selama berada di baskom selama sehari, cepat atau lambat akan mengenainya. Cara yang aman, mereka menyerah dan berhenti. Bahayanya akan teratasi. Tapi siapa yang mau? Mata Jun Jiu menjadi gelap, dan dia berkata, pergi dan tembak panahnya, kami akan mengirim Ji Yiming pergi dulu. Petik 2. Oke, Mu Jingyuan keluar untuk menembakkan panah. Jun Jiu menatap Ji Yiming lagi, dan berkata, beri aku rambut di kepalamu. Anak panah itu terbang ke udara dan meledak dengan keras. Sekarang sudah senja, dan malam musim dingin yang dingin datang dengan sangat cepat. Langit sudah gelap, dan cahaya di sekitarnya redup. Kegelapan berarti lebih banyak bahaya di hutan. Tapi Din Tiansu dan Bibi Fang jelas tidak terpengaruh. Mereka dengan cepat mengejar panah, dengan murid Tiansu di belakang mereka. Adalah satu hal untuk melihat melalui cermin, tetapi hal lain untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Fang Gu mendesis dan melangkah mendekat. Cepat dan bawa Ji Yiming kembali untuk berobat, dan beritahu Din Sixiao. Kemudian dia menatap Jun Jiu. Fang Gu berkata, Jun Jiu, kamu siap untuk pergi bersama kami. Petik 2. Kenapa kita pergi? Jun Jiu menatapnya dengan seringai. Fang Gu terdiam,
ekspresinya menjadi terkejut dan terganggu. Bibi Fang menatap lurus ke arah Jun Jiu dan berkata, apakah kamu tidak akan menyerah untuk kembali ketika kamu menyalakan panah keras? Ji Yiming sangat terluka, kamu harus tahu betapa berbahayanya tempat ini. Lain kali si mata tiga elang berkepala macan tutul datang lagi, bisakah kau menghadapinya? Tanda tanya petik 2, nada bicara Gu berangsur-angsur menjadi agresif. King Yu dan yang lainnya melirik wajah Jun Jiu, dan mereka semua tetap diam sebagai papan latar dengan jenaka. Jun Jiu tersenyum, meskipun es dan salju mencair, itu masih sangat dingin, dan matanya tajam dan menakutkan. Jun Jiu berkata, siapapun yang menembakkan panah adalah orang yang pantang dan ingin berhenti. Panah itu ditembakkan oleh Ji Yiming, tentu saja dia ingin pergi. Apa hubungannya dengan kita? Jelas. Bibi Fang tiba-tiba berkata, setengah membeku, sudah berakhir, aku diberitahu oleh Jun Jiu. Jun Jiu mencibir, dan terus bertanya, juga, aku penasaran. Bibi Fang, bagaimana kamu tahu bahwa elang macan tutul bermata tiga yang melukai Ji Yiming itu adalah makhluk roh tingkat 8. Bukankah kamu katakan bahwa hanya ada makhluk roh tingkat ke-7 di sini? Benarkah? Jun Jiu mengulurkan tangannya, memegang mahkota rambut Ji Yiming di tangannya. Baik ekspresi Fang Gu maupun Din Tiangsu berubah. Di depan mereka, jari-jari Jun Jiu menegang, dan kekuatan spiritual meledak dan menghancurkan mahkota rambut menjadi bubuk. Wajah kedua orang di depan mereka berubah menjadi biru besi, agak hitam, karena cermin air tersembunyi di mahkota rambut. Kapan Jun Jiu mengetahuinya? Bab 439. Begitu berada di ilusi labirin, Jun Jiu memecahkan cermin air sekali. Belakangan, dia memiliki wawasan yang intuitif dan tajam tentang cermin air. Setelah menemukan bubuk obat di dalam tas kain, Jun Jiu curiga ada sesuatu yang lain di tubuh Ji Yiming. Pada akhirnya, dia menemukan cermin air yang mengeluarkan sedikit nafas di mahkota rambutnya. Tidak sulit menebak bahwa Fang Gu dan Din Tiansu pasti berada di belakang cermin air. Jun Jiu tidak gugup atau khawatir tentang Fang Gu dan Din Tiansu bergabung, dia masih tenang dan tenang, memikirkan rencananya dalam pikirannya. Melihat dengan dingin ke arah dua pria dengan wajah pucat di depan mereka, Jun Jiu berkata, tolong kirim Ji Yiming kembali, kita masih harus mengikuti penilaian. Lagi pula, masih ada lebih dari 20 hari sebelum 1 bulan titik, bukan? Bibi Fang terdiam. Jun Jiu memandang Din Tiansu lagi, dan berkata dengan mengejek, jangan khawatir. Jika kita benar-benar tidak tahan, kita akan menembakkan panah untuk meminta bantuan. Jantung Din Tiansu berdebar, dan dia menatap pria di dalam dengan gemetar. Di depannya yang tidak di dadanya film Gadis Kecil Gao. Mungkinkah Jun Jiu mengetahui bahwa panah suaranya berbeda? Panah keras Jun Jiu sama sekali tidak akan menarik Fang Gu Jiu Yuan, tetapi hanya akan menarik orang mati dari surga untuk menangkapnya. Tangan di belakang punggung mengepal, dan Din Tiansu tidak membiarkan dirinya menunjukkan kelemahannya di depan seorang gadis berambut kuning. Dia tersenyum muram, bagus sekali. Bibi Fang, ayo pergi, jangan ganggu penilaian mereka. Petik 2, Bibi Fang mengerutkan kening. Dia menatap Jun Jiu dalam-dalam, dan akhirnya membawa Ji Yiming dan pergi tanpa berkata apa-apa. Begitu mereka pergi, Din Tiansu diam-diam memberi perintah kepada tentara yang mati di kaki belakang. Melihat Bibi Fang dan yang lainnya pergi, wajah semua orang sedikit buruk. Mereka semua adalah orang pintar, jadi mereka secara alami menemukan ada yang salah dari reaksi emosional Bibi Fang dan kata-kata Din Tiansu. Mereka mengetahui keberadaan elang macan tutul bermata 3 tingkat 8. Mungkin mereka mengaturnya, tetapi mengapa mereka melakukan ini? Mengapa menempatkan binatang buas berbahaya yang dapat membunuh semua orang di peternakan binatang buas di Baskom? Jun Jiu, jangan kaget. Berkemas dan segera pergi. Pergi, saudari Jun, hari sudah gelap. Tidak aman bagi kita untuk memasuki hutan. Kita bisa tinggal di dalam gua sampai siang hari sebelum berangkat. Mu Jingyuan bertanya pada Jun Jiu dengan bingung. Mengapa Anda harus pergi sekarang, terburu-buru? Melihat Mu Jingyuan ke samping, Jun Jiu tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan dingin, kamu bisa tinggal. Kakak, ayo pergi. Petik 2, oke. King Yu mendengarkan Jun Jiu tanpa ragu. Melihat Jun Jiu begitu kejam, Mu Jingyuan dan yang lainnya terkejut. Setelah saling memandang dan melakukan kontak mata, mereka berkemas diam-diam dan mengikuti Jun Jiu.
Fu Linzan mengambil beberapa langkah di belakang, dan berkata dengan pelan, Mu Jingyuan, Lin Suang. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa amarah Jun Jiu semakin memburuk? Kelihatannya tidak seperti itu di permukaan, tetapi dia merasa kedinginan, seolah-olah dia akan pergi untuk membunuh seseorang. Reaksinya, itu normal, kata Mu Jingyuan. Fu Linzan tertegun. Apa, normal? Terlihat bahwa Fu Linzan tidak bereaksi. Fu Linsuang hanya bisa menjelaskan kepadanya, elang berkepala macan tutul bermata 3 kemungkinan besar akan dilawan oleh Fang Gu dan Din Tiansu. Siapapun itu, suasana hati saya sedang tidak baik. Jadi, Fu Linzan segera dipahami. Patung tanah liat adalah api 3 titik, apalagi Jun Jiu. Sama sulitnya dengan dia, sama sombongnya dengan dia, sama sombongnya dengan dia. Sekuat 9 surga Phoenix, bagaimana mungkin untuk menahan penghalang dan plot yang berulang-ulang oleh Din Tiansu dan Bibi Fang? Tapi Din Tiansu dan yang lainnya terlalu kuat untuk membalas dendam. Mustahil, Jun Jiu akan mengatakan bahwa itu adalah mereka, bukan dia. Mengangkat tangannya, seekor burung mendarat di jari Jun Jiu. Jari ke atas, Jun Jiu mengambil alih burung itu dan memberitahunya, kirim Ye Fu. Semua guru spiritual agung dicampur ke dalam Akademi Tiansu dan dibunuh untuk menggantikan identitas mereka. Jangan sia-siakan pilnya, masuk jauh ke dalam Akademi Tiansu sejauh mungkin. Sekarang malam sudah gelap memiliki dalam. Mu Jingyuan dan yang lainnya ada di belakang dan tidak bisa mendengar percakapan antara Jun Jiu dan burung itu. Hanya ketika burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh barulah mereka melihat adanya gerakan. Jun Jiu berhenti dan menoleh untuk melihat mereka. Istirahat saja di sini. Di sini. Fu Linzan terkejut. Di sini hanya ada pohon gundul, tidak ada gua. Bahkan tidak ada tempat untuk berlindung dari angin, dan angin barat laut bertiup dan sangat dingin. Tapi saat dia membuka mulut untuk bertanya, Jun Jiu sudah melompat ke pohon yang tinggi. Fu Linzan hanya bisa menghela nafas, membungkus jubahnya dengan erat dan menarik Fu Linsuang untuk mencari pohon yang bisa melindunginya dari angin. Mu Jingyuan tidak ikut dengan mereka, tapi berjalan menuju King Yu. King Yu mengangguk, kakak pendeta. King Yu, bolehkah aku menanyakan rencana saudari Jun? Dia menyuruh kita segera meninggalkan gua, pasti ada alasannya. Mu Jingyuan tidak begitu peka seperti Fu Linsuang dan Jun Jiu, tapi dia bijaksana dan bijaksana. King Yu terdiam sesaat, lalu menatap Jun Jiu. King Yu berkata, tidak akan lama, saudara pendeta, kamu akan tahu. Mu Jingyuan, mengapa King Yu masih bermain trik? Tapi pasti ada alasan untuk penegasan Mu Jingyuan. Benar saja, tidak ada waktu untuk minum teh. Arah mereka datang tiba-tiba menyulut api besar, dan api ganas menyinari arah itu. Fu Linzan dan yang lainnya melompat ke pohon dan melihat ke atas, terengah-engah karena terkejut. Itu gua yang kita tinggali sebelumnya. Fu Linzan berkata dengan kaget, bagaimana bisa ada api sebesar itu di dalam gua? Jika mereka tinggal di dalam gua, bahkan jika mereka lolos secara kebetulan, mereka akan terbakar parah. Dan itu belum semuanya. Segera elang berkepala macan tutul bermata 3 melolong tajam dari jauh. Bayangan hitam besar mengepakkan sayapnya dan terbang ke lautan api, berputar-putar mencarinya. Kemarahan dan kemurkaan elang macan tutul bermata 3 hanya terdengar dari teriakannya, seperti sebelumnya. Mu Jingyuan bereaksi dengan cepat, dan berkata dengan tidak percaya, ada bubuk obat di dalam api. Itulah mengapa elang berkepala macan tutul bermata 3 tertarik begitu cepat, dan elang berkepala macan bermata 3 sangat cemas dan kejam. Tapi ternyata bubuk obat itu sudah dibakar oleh Jun Jiu sebelumnya. Mereka menatap lurus ke arah Jun Jiu, menunggu penjelasan. Jun Jiu memeluk Xiao Wu dan melengkungkan bibirnya dengan dingin, berdiri diam dan jangan bergerak. Elang macan tutul bermata 3 tidak akan bisa melihatmu. Adapun kebingunganmu, gunakan otakmu dan kamu akan mengetahuinya. Semua orang, mereka sebenarnya memikirkannya, tapi tidak percaya. Terlalu ganas. King Yu berkata, orang-orang yang membakar dan membius sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tahanan. Tujuan mereka adalah untuk membunuh kita. Melihat King Yu menjelaskan kepada mereka, Fu Linzan dan yang lainnya terdiam. Mata Jun Jiu menjadi gelap, dan dia mengubah postur tubuhnya dan menatap mereka. Dia berkata, sekarang kamu mengerti. Din Tiansu dan Bibi Fang ada di sini untukku. Jika kamu meninggalkanku sekarang, mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tetap bersamaku,
elang berkepala macan tutul bermata tiga hanyalah permulaan. Petik 2. Dia belum bertemu Xing Luochen dan Hong Ying. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua sedang merencanakan langkah besar untuk menghadapinya. Fu Linsuam berkata dengan dingin, kami adalah teman. Kami memiliki berkah yang sama dan berbagi kesulitan yang sama. Ya, Fu Linsan mengangguk. Melihat Mu Jingyuan lagi, dia menggerakkan sudut mulutnya dan menghela nafas. Hidupku diselamatkan olehmu, saudari Jun. Tentu saja kamu yang melakukan sesuatu, dan aku akan membantu. Misalnya, sekarang, kamu memiliki cara untuk menyingkirkan kepala macan tutul bermata tiga. Elang, ya, bab 440. Semua orang memandang Junjiu serempak, apa yang bisa saya lakukan? Junjiu pertama memberi isyarat agar lelaki besar itu duduk. Mereka berdiri di belakang pohon yang berbeda, dan duduk cukup untuk dianggap lingkaran, tetapi jaraknya jauh. Junjiu menyilangkan kakinya, dan Xiao Wu berjongkok di pangkuannya dan mendengkur. Junjiu berkata, elang berkepala macan tutul bermata tiga adalah makhluk roh tingkat 8, kalian semua tahu itu. Sekarang mari kita bicarakan sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Semua orang diam, menunggu Junjiu melanjutkan. Hanya mata tengah dari elang macan tutul mata tiga yang diberkahi dengan kekuatan gaib, dan itu dapat memancarkan kekuatan serangan yang setara dengan penyembuh besar tingkat kelima. Ia bagus dalam pertempuran udara. Akan ada batasan untuk 3 mata, Eye Leopard Eagle di hutan, tapi itu terbatas. Sebelumnya, Xiao Ying dan aku menembak dan melukai macan tutul bermata tiga. Meskipun lukanya tidak signifikan, kita bisa mengunci luka serangan aktif dan menariknya untuk memperburuknya cedera. Rencanaku adalah sebagai berikut, Xiao Ying akan memancing macan tutul bermata tiga itu. Saat Junjiu berbicara, Xiao Ying menyelinap. Itu memantul dan berlari di depan Junjiu. Xiao Ying menatap dengan mata terbelalak. Kamu membiarkanku pergi. Apakah ada masalah? Melihat mata Junjiu yang acuh tak acuh, keinginan naluri Xiao Ying untuk bertahan hidup membuatnya tutup mulut. Jika Anda tidak bekerja, Anda akan dibuang. Tapi Xiao Ying masih berkata dengan lemah, saya menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya. Saya tidak bisa mengalahkan elang macan tutul bermata tiga lagi. Setelah berbicara, Xiao Ying diam-diam mengirimkan kata-kata di belakang Xiao Ying ke Junjiu untuk menambahkan, kecuali saya mengekspos asli, tapi kemudian aku akan tertidur lelap. Kenapa tidak? Junjiu juga menjawabnya melalui transmisi suara. Mata Xiao Ying melebar lebih lebar. Rubah perunggu memiliki ekspresi sedih yang sangat manusiawi di wajahnya, dan Xiao Wu menikamnya dengan cepat saat ini. Xiao Wu tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, ngomong-ngomong, kamu biasanya makan dan tidur, dan jarang bekerja. Jika kamu tidur nyenyak, King Yu akan menempatkanmu di lengan bajunya, dan kamu tidak akan pernah lupa. Xiao Ying, Ki adalah begitu menjijikkannya. Junjiu menepuk kepala Xiao Wu dengan ringan. Dia memandang Xiao Ying dan berkata, kamu tidak perlu menghadapi elang macan tutul bermata tiga secara langsung. Kamu hanya perlu memancingnya, dan kami akan melakukan sisanya. Itu harus dilakukan. Xiao Ying menyingkirkan ekspresinya dan mengangguk. Melihat semua orang lagi, Junjiu menjelaskan pembagian kerja mereka satu persatu. Untuk membunuh elang macan tutul bermata tiga, 1 atau 2 orang saja tidak cukup. Semua orang layak mendapatkannya. Di pagi hari berikutnya, sudah waktunya bagi mereka untuk melakukannya. Elang macan tutul bermata tiga adalah binatang nokturnal. Mereka paling aktif dari senja sore hingga malam hari, dan di pagi hari saat mereka kenyang dan istirahat, kekuatan serangan mereka dapat dikurangi sedikit, yang lebih bermanfaat bagi mereka. Xiao Ying berangkat untuk memikat elang berkepala macan tutul bermata tiga. Jun Jiushi, King Yu dan yang lainnya dengan cepat membuat jebakan dan persiapan di tempat. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu elang berkepala macan tutul bermata tiga datang. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, membuat orang menarik napas dalam-dalam dengan gugup, dan telapak tangan sedikit berkeringat. 1 jam berlalu dan 2 batang dupa dibakar, dan teriakan macan tutul bermata tiga terdengar di kejauhan. Berdiri di puncak pohon yang tinggi, King Yu melihat ke kejauhan dan segera menundukkan kepalanya dan berkata, elang macan tutul bermata tiga ada di sini. Petik 2. Sikat. Xiao Ying bergegas mendekat, dan dia berteriak pada Junjiu, elang macan tutul bermata tiga tepat di belakangku. Tak perlu dikatakan, semua orang melihat elang macan tutul bermata tiga di depan mata.
Biarkan Xiao Ying menemukan semak untuk bersembunyi terlebih dahulu. Jun Jiu mengangkat tangannya dan membukanya agar semua orang tetap diam. Mereka menatap lurus ke arah elang macan tutul bermata tiga yang semakin dekat, dan akhirnya berhenti dan berputar di udara. Itu datang mengejar Xiao Ying, tapi Xiao Ying kehilangan jejaknya di sini. Tidak dapat menemukan Xiao Ying, tentu saja elang berkepala macan tutul bermata tiga menolak untuk menyerah dan pergi. Melayang di udara, elang berkepala macan tutul bermata tiga itu terus-menerus berteriak. Momentum yang ganas dan brutal jatuh, dedaunan yang bergetar berdesir, dan rerumputan jatuh hampir ke tanah. Namun, ukuran Xiao Ying telah cukup menyusut sehingga elang macan tutul bermata tiga tidak dapat menemukannya. Semua orang memandang Jun Jiu dengan samar, tapi Jun Jiu tetap menggerakkan tangannya. Dia memberitahu semua orang, tunggu. Kita harus menunggu elang macan tutul bermata tiga turun. Selama dia turun, dia tidak akan pernah bisa lepas landas. Kebuntuan berlangsung selama setengah cangkir teh, dan elang berkepala macan tutul bermata tiga itu sedikit menarik sayapnya dan jatuh. Rasanya Xiao Ying ada di sini. Jadi elang berkepala macan tutul bermata tiga memutuskan untuk turun dan menangkap Xiao Ying sendiri, dan ia ingin memakan Xiao Ying dan sekelompok manusia untuk pengorbanan gigi. Melihat elang berkepala macan tutul bermata tiga akan jatuh, krisis yang tiba-tiba menyebabkan bulunya meledak. Jun Jiu mengepalkan tinjunya, ayo. Bang bang bang, suara ledakan mematahkan pepohonan di sekitarnya. Batang pohon itu patah di tengah, dan dedaunan lebat dari kanopi terbakar dan menghantam elang macan tutul bermata tiga dari segala arah. Elang bermata tiga itu ketakutan dan ingin terbang tinggi dan melarikan diri dengan mengepakkan sayapnya. Namun, elang macan tutul bermata tiga, yang tertarik oleh api, tidak menyadarinya. Pada saat ini, Jun Jiu dan yang lainnya bergegas ke sana. Ketika elang macan tutul bermata tiga mengetahuinya, ia segera menjerit dan mengepakkan sayapnya untuk mengguncang Jun Jiu dan yang lainnya, lalu menundukkan kepalanya untuk menggigit mereka. Namun, setelah menundukkan kepalanya sedikit, dia meraung, "Aum." Xiao Hu membuka mulutnya, dan gigi tajam di mulutnya setajam gigi harimau. Menerkam elang macan tutul bermata tiga, Xiao Hu membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Elang berkepala macan tutul bermata tiga harus memutar kepalanya untuk menggigit dan bertabrakan dengan Xiao Hu. Pada saat ini, Jun Jiu dan King Yu berada di atas elang macan tutul bermata tiga. Di seberang Mu Jingyuan dan Fu Linzan bersaudara. Mereka membuka dantian mereka sesuai dengan titik mati di sayap elang macan tutul bermata tiga yang telah diajarkan Jun Jiu kepada mereka sebelumnya, dan menyerang dengan ganas dengan seluruh kekuatan mereka. King Yu melompat tinggi, memegang pisau bayangan darah di tangannya. Bayangan darah menebas, memotong luka dangkal di sambungan sayap elang macan tutul bermata tiga. Setelah memukul King Yu, dia segera mundur untuk memberi jalan bagi Jun Jiu. Aku melihat Jun Jiu menghindar, menusuk Bai Yue langsung ke luka di tangannya. Ketajaman Bai Yuezi dengan mudah merobek lukanya, merobek daging dan memotong tulang dan persendian elang berkepala macan tutul bermata tiga. Sayap kirinya terluka, tidak bisa terbang tinggi. Jun Jiu mengeluarkan Bai Yue dan bergegas menuju sayap kanannya. Berteriak kepada King Yu, aku akan memberikan cakar elang macan tutul bermata tiga itu kepada kakak senior. Potong sesuai dengan luka terakhir kali. Petik 2. Oke, King Yu berbalik dan berjalan kedua arah yang berbeda dengan Jun Jiu. Saat Jun Jiu naik ke punggung elang berkepala macan tutul bermata tiga, ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat Mu Jingyuan dan mereka bertiga bergabung, hanya satu langkah lebih lambat dari mereka, memotong persendian ketiganya, elang berkepala macan tutul. Sayap kanannya juga terluka, dan elang berkepala macan tutul bermata tiga benar-benar tidak bisa terbang kali ini. Hai, elang berkepala macan tutul bermata tiga meraung kesakitan, dan gelombang suara yang menusuk datang, menciptakan angin dan gelombang di sekitarnya dengan pusatnya. Pohon yang patah itu hancur berkeping-keping inci demi inci, dan apinya padam banyak. Elang berkepala macan tutul bermata tiga sangat kesakitan hingga menjadi gila. Matanya di antara alis terus mengirimkan serangan spiritual yang mengerikan, dan selama itu terkena atau dilewati, itu akan meninggalkan lubang yang dalam dan menakutkan. Meong, Xiao Hu menukik ke bawah, menggigit leher macan tutul bermata tiga dengan sudut yang rumit, dan mengangkat cakarnya yang tajam untuk meraih kepala macan tutul bermata tiga itu. Bersambung.